Sekali lagi ya, mendoakan orang yang meninggal di Palestina. Usolli ala mayyitin fulan, sebutin namanya kalau ada. Siapa gitu, fulan bin fulan, ya, goib. Ya, goib itu artinya nggak ada jenazah di depan kita. Arba takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Gitu ya. Saya niat salat mayit si fulan yang goib, 4 takbir fardol kifayati lillahi ta'ala. Ini niat salat jenazah. Ini variasi niat. Pada intinya adalah kalimat-kalimat tadi ada mesti ketika kita sholat jenazah. Niat yang pertama. Yang kedua, takbir. Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama, kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Amin. Kemudian setelah takbir yang kedua, kita membaca salawat minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lengkapnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau mayit laki-laki, kalau mayit perempuan hu-nya diganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayitnya banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu minimal. Artinya itu juga sudah sah. Lengkapnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wa'si madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqi minal khotoya kama sabyadu abru minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilul jannah wa ajur min ajil qabri wa mitnatil ajabin nar. Itu doa untuk mayit laki-laki yang lengkap. Kalau mayit perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha waghsilha bil mai wasalji wal barad wa nakiha minal khotoya kama nuqaitus sabya abdadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa azirha min ajil qabri wa fitnatiha wa ajabin nar. Kalau mayitnya banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waghsilhum bil mai wasalji wal barad wa nakihim minal khotoya kama naqaitu sabyadu abil minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa dakhilul jannah wa ansilhum majal qabri wa fitnatihim wa azabin nar. Kalau mayitnya banyak, kalau mayitnya anak kecil, ya, bayi atau anak yang belum akil balik, Allah maj'alhu faratan li abaihi wa salafan wa juhran wa izomatan wa tibaran wa syafi'an wa sakil bi mawazinatu huma wa afriqis sabra ala qalbayhima wa la tabtin huma ba'dahu wa la tahrim huma ajrahu. Ini kalau mayitnya anak-anak. Nanti insyaallah Abi kirim di grup lah ya. Itu kalau mayitnya anak-anak, ya. Itu doa atau takbir yang ketiga. Takbir yang keempat masih doa juga. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu
wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau boleh dilengkapi alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattabu sabilaka wa qihim azabil jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qimus sayiat wa man tasayiat wa yawma faqad rahimta wa zalika huwal fawzul azim. Allah udah selesai baru langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau hafal, kalau nggak hafal bagaimana lebih cukup Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu, udah sah. Kalau mayit perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'daha. Kalau banyak Allahumma la tahrimna ajrohum wa la tahrimna. Iya. Itu kalau mayitnya banyak. Kalau mayitnya berdua Allahumma tahrimna ajrohuma wa la tabtina ba'dahuma waghfir lana walahuma, begitu. Kalau mayitnya berdua 1, 2, 3 banyak. Kalau 1 laki-laki Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau berdua Allahumma ighfir lahuma. Kalau banyak Allahumma ighfir lahum. Ada yang nanya bagaimana kalau mayitnya maaf nih bencong atau bencong waria. Ini harus dilihat masa kecilnya, bukan dilihat udah matinya. Masa kecil dia lahir, tanya ke orang tuanya laki atau perempuan. Atau kalau masih nggak jelas juga, tanya sama orang tuanya kalau dia punya alat kelamin 2, kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Lalu ketika pipisnya itu yang lebih dulu, maaf, dari alat kelamin yang mana, yang laki atau perempuan. Kalau alat kelamin perempuan berarti dia termasuk perempuan. Kalau pipisnya alat kelamin laki-laki maka laki-laki. Tapi dia mah dulunya alat kelaminnya 1 cuma dirubah. Kan ada dulu kan ya, ada ya? Dorce ya? Ini dorce kan ya? Dulu kan laki-laki tuh. Nah ketika meninggal jadi apa Pak? Jadi laki-laki lagi. Nggak bisa jadi perempuan walaupun maaf di sini ada teteknya. Itunya mungkin barangnya dirubah jadi perempuan. Lihat masa lahirnya, masa kecilnya dia laki-laki, maka termasuk dia ketika meninggal laki-laki. Makanya tuh nggak boleh berubah-ubah tuh. Ya, jangan sampai. Makanya di sini nggak ada ya kan, yang gemulai jangan. Harus gagah laki-laki itu. Bukti gagahnya subuhnya selalu di masjid. Jadi kalau subuhnya di rumah berarti itulah makanya mau kena. Ya, paham ya? Nah, tinggal praktekkan masing-masing. Ya, cara praktekannya nanti kalau ada yang meninggal kamu ikut aja. Kebiasaan di kampung habis sholat jenazah dapat amplop. Padahal itu bukan ya. Pahalanya gede banget tuh. 1 gunung Uhud. Jadi kalau kita menyolatin jenazah 1 gunung Uhud, pengen dapat pahala lagi, kita anterin jenazah sampai ke liang lahat, dapat 2 gunung Uhud. Artinya pahalanya saking gede-gedenya pahala orang yang menyolatkan jenazah. Walaupun hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah itu artinya kalau seorang sekelompok RT masyarakat sudah ada yang nyolatin, maka gugur kewajiban yang lain. Ya, tapi pahalanya masya Allah nggak tanggung-tanggung. Makanya kalau bisa kamu harus terjun langsung. Ya, apalagi keluarga sendiri, mandiin, ngafalin, nyolatin dan nguburin. Ya, mungkin banyak pertanyaan nanti tentang nguburin itu. Apakah diajarkan dikomatkan? Iya, diajarkan dikomatkan. Enggak ada hadisnya itu bid'ah. Memang enggak ada hadisnya. Dalam Islam itu sumber hukum Islam itu ada 4 yang disepakati. Pertama Al-Quran, kedua, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itu disepakati itu oleh ulama. Jadi kenapa ketika mayit meninggal dunia itu diajan dan dikomatkan? Ini qiyas yang keempat, mengkiaskan
yaitu anak yang baru lahir diajankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Makanya ketika meninggal diajankan dikomatkan. Ini takutnya khawatir santri Qabul Salim ikut-ikutan gerakan Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa sholat, bahwa ngajalin ngomatin jenazah itu bid'ah, sesuatu yang baru, sesuatu yang sesat. Berdasarkan hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatun finnar. Setiap yang baru itu sesat, setiap sesat itu neraka. Berarti orang yang ngajarin ngomatin mayit masuk neraka semuanya. Astagfirullahaladzim. Inilah pemahaman yang sangat sempit dalam agama. Dia hanya memahami hadis sangat satu hadis doang. Makanya harusnya pentingnya kita belajar syariat itu secara lengkap. Maka kita bisa memahami benar-benar. Ya, itu. Apalagi sekarang banyak gerakan aneh-aneh. Ada seorang tanda kutip katanya kiai besar di Banten, bisa bahasa semut, bisa bahasa jin, bisa bahasa malaikat. Ya Allah, apa itu bahasa semut? Berarti lebih hebat dia dibandingkan Nabi Sulaiman ya. Ya Allah, bisa memerintahkan malaikat munkar dan nakir, bisa menjaga neraka, bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Astagfirullah. Kan viral tuh. Siapa namanya? Aduh, tahu kan ya. Coba aja lihat ya Allah ya Rabbana. Aduh. Makanya pentingnya tuh kalau kamu ngaji dimanapun, gurunya harus jelas sanad ilmunya. Sanad ilmu itu mempengaruhi sikap kita. Kalau orang nggak jelas sanad ilmu, ini gurunya siapa nih, Gupron ini? Nggak jelas, katanya keturunan nih pengarang Nasul Ibad, siapa nih? Syekh Nawawi Al-Bantani. Wah, aneh-aneh aja. Dulu keturunan Prabu Siliwangi, sekarang aduh itu mah orang. Astagfirullah. Dan ini permainan intelijen sebenarnya. Apa permainan intelijen? Supaya orang lupa dengan kasus-kasus negeri ini yang begitu banyak, dilupakan dengan ada orang yang seperti ini. Dipelihara tuh negara orang begini. Dipelihara. Kalau dulu Panji Gumilang, sekarang Gupron. Nanti siapa lagi nih? Ya. Itulah Indonesia ini. Dan anehnya banyak pengikutnya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahimin. Nah, makanya itulah pentingnya sanad keilmuan. Ya. Makanya alhamdulillah kamu terselamatkan. Makanya kenapa Abi terang-terangan, Abi itu gurunya siapa? Sekolahnya di mana? Kuliah di mana? Pesantren di mana? Ada kejelasan sanad keilmuan. Kalau nggak ada kejelasan keilmuan bisa sesat kamu dan bisa menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Ya kan? Sesat menyesatkan. Ustadz Abdul Somad sanadnya dari mana? Kuliahnya di mana? Kan jelas kan? Ya Ustadz Adi Hidayat sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Sanad keilmuan dari siapa? Jelas. Kejelasan itu yang membuat kita terselamatkan dari orang-orang yang ingin menyesatkan umat. Nauzubillahimin. Nah, kembali lagi bahwa kesimpulannya rukun sholat jenazah ada 7. Pertama niat ini. Yang kedua 4 takbir. Jadi kalau 3 nggak sah ya, harus 4. Takbir pertama apa? Al-Fatihah. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga doa. Takbir keempat doa lagi, doa mayit. Ya kan? Nah, salawatnya minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu cukup sah. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanu, cukup sah. Perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fanha. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afi wa'fun kalau mayitnya banyak. Kemudian doa yang berikutnya Allahumma la tahrina ajrahu wa la tabtina ba'dahu, sah. Kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'daha, sah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum, juga sah. Selesai itu baru assalamualaikum. Ya. Kalau nggak hafal doanya gimana Bi? Sah. Ya, sah. Salawat aja, salawat yang tadi samain aja, sama, sah itu. Misal kita nggak hafal gitu, ya tapi kalau kamu harus ngapalin ya, harus hafalin. Kalau misalnya nih orang baru masuk Islam, jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu aja belum hafal, itu beda ya. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau duduk nggak apa-apa kalau sakit.
Yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima sholawat, yang keenam doa, ya. Dan yang ketujuh ucapkan salam. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Kalau ke kiri sunnah, yang wajib ke kanan. Itu rukun sholat jenazah. Ya, kasihan aja maul. Tuh. Atau dikit. Ya oke, hati-hati ya. Jangan ngelirik ya, jangan ngelirik. Ya gitu ya, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jangan sampai ya alumni Qalbun Salim sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Kenapa?